Salah satu titik kemacetan terjadi di kawasan Cempaka Putih. Kendaraan dari arah Senen menuju Pulau Gadung lumpuh total di persimpangan Cempaka. Kendaraan terhenti akibat badan jalan terendam banjir hingga sulit dilalui oleh kendaraan. Akibatnya macet dan juga antrian panjang tak terhindarkan. Pengendara pun terjebak macet selama 1 jam lebih. Tak hanya jalanan, banjir juga merendam permukiman penduduk. Salah satunya di wilayah Tapekong, Cilincing, Jakarta Utara. Akses jalan di permukiman pun terendam banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir ini terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemacetan akibat banjir juga terjadi di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Grogol menuju Cengkareng terjebak macet dan antrian panjang. Beberapa sepeda motor naik trotoar untuk menghindari genangan cukup tinggi sekitar 30 hingga 40 cm. Ya pemirsa, ini hujan deras juga menyebabkan lalu lintas di Kebayoran Lama padat, terutama di Jalan Sultan Iskandar Muda arah Simpuk. Antrian kendaraan merayap sepanjang jalur, kendaraan roda 2 mendominasi lajur tengah, sementara mobil memenuhi sisi kiri dan kanan jalan. Sejumlah personil kepolisian berupaya mengatur kendaraan dan mengurai kemacetan. Banjir juga terjadi di jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Motor di Sementara itu, imbas hujan deras mengguyur Jakarta sejak Minggu malam, jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara juga terendam banjir. Berdasarkan pantauan warga, genangan air cukup tinggi hingga lebih dari 50 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Mudah-mudahan semuanya selamat. Akibat hujan deras sejak Minggu malam, Jalan Raya Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mati mesin akibat terendam air. Hujan deras mengakibatkan Jalan Raya Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara terendam banjir pada Senin pagi. Air setinggi 50 cm yang menggenangi jalan raya membuat sejumlah pengendara terpaksa harus memutar arah mencari jalan alternatif lain. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat menerobos banjir. Banjir akibat hujan deras yang turun sejak tadi malam dan buruknya sistem drainase. Jalan Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara lumpuh akibat direndam banjir. Kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Akibat hujan deras, Jalan Raya Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara juga terendam banjir. Air setinggi kurang lebih 1 meter menggenangi jalan hingga tak lagi bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Hingga saat ini air masih terus meninggi. Pemirsa, akibat hujan deras sejumlah pohon tumbang menutup jalan Galunggung di bawah underpass Kuningan, Jakarta Selatan. Pengguna motor menggotong beramai-ramai mengangkat pohon. Nah, ini dia pemirsa, pohon yang berukuran cukup besar tumbang ke badan jalan di Jalan Galunggung, underpass Kuningan arah Manggarai, Jakarta Selatan. Jalur lalu lintas khususnya sepeda motor pun terganggu. Sejumlah pengendara motor bahu-membahu menyingkirkan pohon tumbang agar bisa melintas. Hujan dengan intensitas tinggi membuat jarak pandang pun terganggu. Jalur arah Manggarai saat ini sudah mulai terurai. Tidak ada korban jiwa dalam tumbangnya pohon ini.
Ratusan rumah di Pasar Minggu terendam banjir setinggi 90 cm lebih di Senin pagi. Petugas pun mengevakuasi sejumlah warga yang hendak beraktivitas. Ratusan rumah warga di Jalan Nis, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sejak pagi terendam banjir luapan Kali Krukut. Banjir hampir 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah anak sekolah tidak dapat melintas karena akses jalan terendam air. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta bersama PPSU disiagakan di lokasi. Petugas menggunakan perahu karet untuk membantu evakuasi warga, termasuk menjemput dan juga mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sementara itu pemirsa, hari pertama masuk sekolah di Depok, Jawa Barat diwarnai banjir dan juga kemacetan. Antrian kendaraan terutama di kawasan Grand Depok City ini terjadi. Hingga pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, kepadatan kendaraan dari arah menuju GDC ataupun sebaliknya masih macet. Kondisi ini semakin memburuk setelah hujan mengguyur wilayah Depok sejak pagi. Hujan memicu banjir hingga sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Pelatih baru Timnas Indonesia sekaligus mantan pelatih Timnas Kanada, John Hartman, siap membawa Timnas Indonesia berprestasi. Informasinya usai jeda, tetap di Sido Sore. Cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam cara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sindosia setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV.